Sementara untuk perguruan tinggi negeri ini memang sedikit menyulitkan karena memang ada perguruan tinggi negeri yang menyebut kampus tersebut sebagai negeri misalkan. Pada kesempatan podcast kali ini saya akan membahas secara khusus, bukan secara khusus ya, tetapi memang akan membahas tentang tata cara terdaftar di sebuah perguruan tinggi. Karena memang tata cara dimaksud adalah pertama terdaftar di perguruan tinggi, jadi ada dua hal yang dibahas. Pertama adalah terdaftar, dua adalah perguruan tinggi. Maka berkaitan dengan itu kita akan bahas dua hal juga. Yang pertama adalah terkait bagaimana cara menjadi terdaftar, kemudian perguruan tinggi apa yang akan kita tuju. Oke, baik, kita bahas yang pertama. Pertama tentang tata cara terdaftar. Tentu untuk terdaftar di perguruan tinggi ini caranya yang pertama adalah mengikuti seleksi atau proses pemilihan. Artinya, tidak semua mahasiswa yang memilih perguruan tinggi ikut dalam seleksi itu terpilih semuanya, makanya disebut dengan seleksi. Nah, proses seleksi itu untuk masuk ke perguruan tinggi secara umum hanya dibagi dua saja, tidak lebih. Yang pertama, seleksi prestasi akademik. Mau masuk di kampus mana saja, maka pasti ada proses masuk atau seleksi masuk yang jalurnya menggunakan jalur prestasi. Prestasi yang dimaksud seperti apa? Ya, prestasi misalnya nilai rapor Anda tinggi ketika dulu di SMA atau MA atau sekolah yang sederajat, memiliki prestasi yang tercatat dalam sebuah sertifikat atau dalam hal catatan-catatan lain yang memiliki kredibilitas yang bisa diakui di perguruan tinggi. Kemudian selain jalur pertama dari segi prestasi, yaitu jalur tes. Jadi sekali lagi, mau masuk di mana saja, jalur tes masuk ke perguruan tinggi itu dibagi dua. Pertama adalah prestasi, saya ulang lagi, yang kedua melalui jalur tes. Nah, yang kedua kita akan bahas tentang perguruan tinggi. Yang pertama tadi kita bahas jalur tesnya, sekarang kita akan bahas tentang jalur perguruan tingginya. Nah, jalur perguruan tinggi ini yang dimaksud tentu secara khusus kita akan bahas tentang perguruan tinggi negeri di Indonesia. Ada dua perguruan tinggi negeri yang secara predikat dibedakan. Pertama adalah perguruan tinggi keagamaan Islam negeri yang kita kenal dengan PTKIN. Yang kedua adalah perguruan tinggi negeri yang kita kenal dengan PTN. Nah, baik PTKIN atau PTN sendiri juga memberlakukan tes masuk ke perguruan tinggi menggunakan jalur prestasi, juga menggunakan jalur tes masuk. Dua perguruan tinggi ini ya, memiliki dua jalur yang sama-sama tersendiri ya, atau berbeda. Kalau teman-teman mau masuk ke PTKIN, jalur prestasi itu disebut SPAN PTKIN atau Seleksi Prestasi Akademik Nasional. Kemudian jalur tes masuk ke PTKIN disebut UM PTKIN atau Ujian Masuk PTKIN. Untuk masuk ke perguruan tinggi negeri ya, ini bisa masuk untuk jalur prestasi disebut SNMPTN, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri, atau masuk SBMPTN, jalur tes, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Nah, sekarang kalau adik-adik bertanya, seperti apakah PTKIN dan seperti apakah PTN? Kalau PTKIN itu secara mudah kita kenal, sekolah tingginya itu biasanya ada STAIN ya, ada apa istilahnya, namanya langsung tertera di situ, STAIN misalnya, kemudian IAIN atau UIN. Jadi ini tata cara kita untuk mengenali. Kalau sudah ada kata-kata atau nama dari perguruan tingginya, ada istilah atau ada sebutan atau ada label STAIN, itu berarti PTKIN atau Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Biasanya STAIN, label IAIN, label UIN ini tidak dilepas. Hanya perbedaannya mungkin UIN Sunan Kalijaga begitu ya, UIN Sunan Ampel begitu. UIN-nya tetap melekat, cuma perbedaannya pada nama Sunan Ampel atau Sunan Kalijaga. Jadi sangat mudah untuk mengenali kampus ini masuk PTKIN atau tidak, masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri atau tidak.
Sementara untuk perguruan tinggi negeri ini memang sedikit menyulitkan karena memang ada perguruan tinggi negeri yang menyebut kampus tersebut sebagai negeri, misalkan Universitas Negeri Surabaya misalkan, Universitas Negeri Surakarta misalnya, nah atau Universitas Jember misalnya. Jadi cara untuk mengetahui apakah itu negeri atau tidak bisa dilacak di websitenya, juga melihat terdaftar di negeri atau tidak. Namun yang pasti bedanya PTN dan PTKIN ini, PTKIN adalah label keagamaannya, sementara PTN tidak ada label keagamaannya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, proses masuknya itu ada dua tadi, begitu. SPAN PTKIN, UM PTKIN, SNM PTN, SBM PTN. Nah, itu saja yang mungkin bisa podcast mahasiswa jelaskan dan eksplorasi tentang sedikit saja secara sederhana. Sementara terkait jadwal, terkait bagaimana persyaratannya bisa dicek di website SPAN PTKIN, UM PTKIN, SNM PTN, dan SBM PTN agar lebih faktual lagi, lebih dekat lagi adik-adik yang tidak masuk ke perguruan tinggi. Mungkin cuma itu, kembali lagi di waktu berikutnya di podcast.